Kadang-kadang ilmu yang kita punya, kita salurkan ke orang lain itu menjadi suatu kebanggaan kalau menurut gue. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Rizky. Yang belum subscribe, segera subscribe. Karena konten ini gak jelas. Yang belum komen, yang belum like, silakan komen, silakan like. Dan yang belum subscribe, segera subscribe. Semoga dengan kalian berbaik hati udah mau subscribe akun gua, video gua, channel gua, kalian diberikan rezeki yang berlimpah. Karena jujur aja gua nggak munafik. Gua bikin YouTube ini sebenarnya cari cuan juga. Cuma ya gua bingung caranya gimana, gua nggak tahu mau bikin konten apa, gua juga nggak tahu mau bikin konten sama siapa. Dan gue juga nggak punya alat-alatnya, gue bukan orang punya juga, jadi pakai alat seadanya dan membawa obrolan juga seadanya. Jadi kali ini gue mau bahas tentang kehidupan sehari-hari gue. Gue mau curhat aja tentang diri gue pribadi. Ini bukan buka-buka aib atau bukan buka soal keluarga ya, cuma gue mau sharing aja sama kalian. Ada yang sama nggak sih ceritanya sama gue gitu, cerita kehidupannya ya. Jadi perkenalkan, nama gue Muhammad Rizky, nama aslinya. Dan gue tinggal di salah satu kota, di salah satu kampung yang jauh banget dari kota. Dan rumah gue itu persis banget di bawah gunung. Jadi rumah gue itu di bawah Gunung Pulau Sari yang berada di Pandeglang. Nah, kota Pandeglang ini adalah kota kelahiran gue. Sebenarnya sih gue kata orang tua sih gue bukan lahir di Pandeglang. Cuma memang akte gue itu Pandeglang alamatnya gitu loh. Gue bener-bener dari bayi banget di Pandeglang. Gue di Pandeglang dari kecil. Gue juga anak pertama dari kedua orang tua gue, cucu pertama juga dari nenek gue. Dan orang tua gue ini yang laki-laki udah berumur hampir 50 dan yang perempuan udah hampir 40-an. Dan gue di sini anak pertama dari 4 bersaudara. Jadi gue punya adik 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Dan jujur gue ngerasa kayak, kalau menurut logika gue ya, gue ngerasa hidup gue itu berat sebagai laki-laki. Kenapa gue bisa bilang berat? Karena gue sebagai anak pertama melihat orang tua ya, melihat orang tua yang punya cita-cita tinggi gitu buat anaknya, dan ingin kali melihat anaknya itu sukses di usia muda, atau anak pertamanya itu sukses lah gitu dalam dunia kerja. Dan gue ngerasa orang tua gue ini udah cukup tua gitu di umur yang 50 ini. Bukan cukup tua, emang udah tua gitu kan. Dan gue kayak ngerasa berat gitu. Kenapa gue ngerasa berat? Soalnya di umur segini gue masih kerja sama orang, gue masih jadi karyawan biasa, masih jadi staff, bukan sebagai leader atau prop leader atau kepala toko atau apa gitu. Gua enggak, gue cuma sebagai staff biasa. Kebetulan gua kerja di salah satu perusahaan yang memang terbilang besar sih ya, cuma gua hanya sebagai karyawan biasa aja. Dan jujur gua di usia jelang 24 ya, mau 24 gitu, gua ngerasa apa gua terlambat ya. Sepertinya gua terlambat ya kayaknya. Soalnya dari pas gua lulus sekolah itu, gua sempat ditawarin kuliah sama bapak sama umi gitu ya, sempet tawarin kuliah, cuma gue nggak mau karena gue mikirnya takut nyusahin mereka dari segi biaya. Kayaknya gue ngomong langsung ke orang tua kalau gue mau kerja dan
Insya Allah kalau misalkan ada biayanya gue mau kuliah. Dan sampai sekarang di umur 2 mau 24 ini belum bisa gitu, kerja sambil kuliah itu belum bisa. Bahkan teman-teman gue ada yang udah married, ada yang sukses gitu kan, cuma cuma gue doang, mungkin cuma gue doang. Dan adik-adik gue juga masih kecil banget, jadi bener-bener pusing kepala. Ini bicara soal logika aja ya, maksudnya kalau misalkan kita ngelihat dari segi agama gitu kan, ya nggak ada yang nggak mungkin ya, namanya manusia kan hidupnya kan berputar gitu kan. Cuma gue lebih ke pengen curhat aja sih gitu. Gue anak pertama, punya adik 3 masih kecil, masih pada sekolah juga. Gue mikirin biayanya buat mereka sekolah. Walaupun sampai sekarang ya gue belum bisa bantu. Di usia sekarang gue jujur aja gue belum bisa bantu. Gajian cuma buat diri gue sendiri, buat makan, buat ngekos. Dan itu kadang-kadang juga nggak cukup gitu loh. Terus gue ngasih orang tua juga seadanya, nggak bisa kayak orang-orang yang ngasih orang tua 5 juta, 10 juta, sekian juta, terus ngumrohin orang tua, naik hajiin orang tua, bikin orang tua bangga dari materi gitu kan. Gue belum bisa. Dan jujur dari hati kecil gue pengen banget gitu ngasih yang kayak gitu. Cuma gue nggak tahu ya kapan dan di mana gue bisa wujudin mimpi-mimpi gue, mimpi-mimpi kecil lah minimal gitu lah. Kayak gue ngasih orang tua uang, dan orang tua gue bisa benar-benar seneng gitu, bangga punya anak kayak gue. Jujur aja gue ngerasa berat banget men, gue ngerasa berat banget sebagai anak pertama. Gue bingung harus cari kerja kemana, gue harus cari uang kemana, ataupun gue juga kalau misalkan emang konten juga mau konten apa gitu. Adik-adik gue masih kecil, bener-bener kecil banget, masih pada sekolah. Tiap gue pulang juga mereka selalu nyambut gue dengan ceria gitu loh. Pulang, pulang. Gue seneng dong sebenarnya, gue seneng. Cuma yang nggak bikin gue seneng itu gue nggak bisa ngasih ke mereka gitu. Terus jujur aja di usia umur 24 ini ya gue rasa kayak apa ya, kayak males lagi gitu cari kerja, udah terlanjur males. Terus dengar dari orang kan katanya umur 24 23 itu udah susah banget cari kerjaan gitu kan. Makanya sampai sekarang pun gue masih tetap bertahan di kerjaan gue yang lama, meskipun gue sebagai staff dan kerjanya sih enak, enjoy gitu. Cuma kan ya namanya kerjaan pasti aja ada problemnya lah ya, entah dari orang-orangnya, dari teman-teman gitu kan, entah dari atasannya, kita nggak pernah tahu gitu kan. Dan gue jujur aja gue udah pengen ngerubah hidup gue menjadi yang lebih baik lagi, entah dari kerjaan, entah dari kehidupan gue sehari-hari. Dan apa ya, gue juga jadi bingung nih mau cerita apa. Kalian ada yang ngerasa sama gak sih sama gue gitu loh, kayak kalian kurang apa gitu di dalam hidup kalian, kayak nggak bisa ngebanggain orang tua di umur segini tuh. Terus temen-temen juga sekarang udah pada jauh gitu, udah pada masing-masing gitu kan, teman-teman sekolah pulang ke kampung juga, angkatan-angkatan yang seumuran sama gue itu udah pada kerja semua gitu loh. Jadi kayak seolah-olah kita itu fokus sama diri kita sendiri dan keluarga aja. Terus ya bingung sama anjir. Gue punya cita-cita pengen nikah sih sebenarnya. Gue pengen nikah di umur 25, tetapi uang yang gue tabungin ini selalu kepake aja gitu. Gue pengen nikah di umur 25 dan pasangan kebetulan udah ada, alhamdulillah. Cuma tinggal target aja. Terus kayak pengen nabung 1 bulan 500.000 atau 1 juta aja udah rasa keberatan banget gitu loh. Kadang-kadang gue bisa gitu kan, maksudnya maksain nabung dengan cara gue di kosan itu masak atau apalah intinya gitu. Tapi ketika gue ngerasa bener-bener capek banget kerja, gue nggak konsisten gitu loh. Yang masak-masak di kosan itu jadi amburadul. Kadang-kadang gue makan di luar, lihat orang-orang mah kayak enak banget gitu ya, makan di McD, makan di Hokben lah, di
ricis lah gitu, terus pizza segala macam gitu kan, kayak hampir tiap hari gitu makan begituan gitu. Kok pas gua nyobain nggak bisa, gua masih tanggal muda banget juga, uang udah habis gitu. Pas mau tanggal tua ya gue pinjem sana sini, cari uang sana sini gitu. Bahkan waktu itu gue sampai kena tipu juga di online, jadi ada kerjaan paruh waktu dan gue ikut gabung, ternyata itu penipuan. Sampai uang yang buat top up itu gue pinjem dulu sama temen, pas gue mau tarik ternyata kata dia nggak bisa, kata si penipunya, kakak harus top up lagi katanya 2 juta buat bisa tarik modal dan bonusnya katanya. Ya udah gue pinjam lagi ke orang tua ya kan, 2 juta itu ngambil dari tabungan gue. Ternyata setelah gue top up 2 juta, kata si penipunya ini masih tetap nggak bisa, karena yang kerjanya itu sistem kak, bukan kami katanya. Alasannya kayak gitu. Kakak kalau misalkan emang bonusnya pengen cair, terus modalnya bisa balik lagi, bisa ditarik, kakak harus top up lagi katanya sebesar 6 juta. Gila, kata gue duit dari mana anjir. Dan akhirnya gue searching kan di YouTube, di Google. Ini website emang bener-bener apa ya, real apa penipuan sih gitu kan. Saking penasarannya gue sampai nanya-nanya juga ke temen gitu kan. Akhirnya setelah gue tahu jawabannya ternyata ini penipuan. Bahkan pihak si websitenya itu website yang aslinya ya. Gue kira kan pertama gue ikut apa ya, kerja paruh waktu ini, gue kira kan ini link asli ya, maksudnya website asli gitu kan. Ternyata ada di Instagram yang aslinya. Gue chat, kata gue, kak website ini emang bagian dari kakak ya, kinerjanya emang kayak gini ya. Oh enggak kak, mohon maaf, itu penipuan online katanya yang mengatasnamakan kita katanya. Astagfirullah, kata gue, kok sampai sih gue kayak gini. Emang awal-awal juga gue udah, maksudnya awal-awal gue percaya kalau emang itu bukan penipuan sebenarnya, karena sebelum gue ikutan itu gue searching dulu kan, nama websitenya itu iPrice kan. Gue searching di Google, ternyata ada iPrice di situ, terus terkenal juga gitu kan, komentarnya juga bagus. Tapi di situ kinerjanya itu dia jual beli HP gitu loh. Tapi yang gua kerjain ini di websitenya bukan jual beli HP. Jadi kayak gua masuk websitenya, terus cuma stay 2 sampai 5 menit di websitenya itu, bonus gue cair. Awal-awal emang cair terus, sampai 3 kali kerja gue cair terus, tapi nominalnya kecil, kayak 30.000, 100.000 sampai 300.000 itu masih bisa ditarik. Pas gue top up yang 1 juta itu baru di situ mulai penipuannya. Akhirnya gue nyesel, sampai sekarang uang gue nggak bisa balik lagi, dan ke temen gue juga belum dibayar ya kan. Sampai bingung lah pokoknya, bener-bener bingung. Makanya sampai gue itu di TikTok bikin grup penipuan gitu kan. Alhamdulillah sampai sekarang juga banyak banget yang gabung, hampir mau 100 orang. Tetapi ketika gue sama admin yang lain itu mengarahkan untuk lapor ke Polres masing-masing ya kan, tapi belum ada titik terangnya gitu loh, belum ada jawabannya. Cuma lapor dan nggak tahu sama pihak polisinya itu, nggak tahu diusut atau enggak kasus ini gitu. Bahkan kalau terus apa sih ya, sampai gue bikin konten di TikTok tentang penipuan itu, ternyata banyak banget yang kena. Hampir 2.000 orang yang kena, hampir. Mungkin di luar sana yang belum ngelihat konten gue mungkin ya banyak juga mungkin. Yang di grup gue aja itu kurang dari 100 orang itu gue jumlahin total kerugian kita ya, yang semuanya yang di grup itu yang kena tipu gitu, udah setengah miliar. Bayangin aja coba ya. Apalagi kalau sampai yang komen di TikTok gue itu bergabung ya, mungkin udah miliaran banget. Tetapi belum ada gitu loh yang mempermasalahkan kasus ini tuh, belum ada yang mengatasi masalah ini tuh, belum ada. Gue bingung harus lapor kemana.
Bahkan gue mau lapor ke tim Uya Kuya aja susah banget. Susah. Sorry ya, pokoknya ini ceritanya random banget. Kehidupan gue rumit banget. Mungkin di luar sana ada yang lebih rumit dari kehidupan gue, cuma setiap masalah orang kan beda-beda ya. Terus kadang-kadang misalkan ada dua orang nih, masalah yang ini misalkan tentang materi, masalah ini misalkan tentang agama. Bisa jadi yang masalah materi ini dia sanggup kalau jadi orang ini gitu, dan yang masalah agama ini kemungkinan dia sanggup di masalah materi. Jadi kadang-kadang gue sanggup di ketika orang lain punya masalah, gue bisa gitu ngasih solusi. Kalau gue di posisi lu, kayaknya gue bakalan gini deh. Gampang kan kata gue bisa ngomong kayak gitu. Tapi kan kita kan apa ya? Nggak mungkin kita hidup nggak punya masalah, nggak mungkin kan. Kadang-kadang ya kita udah tahu solusinya kayak gimana, cuma cara menjalankannya aja mungkin agak nggak bisa konsisten gitu. Terus ya begitulah pokoknya. Gue jujur bingung sama kehidupan gue di umur 24 ini. Gue harus ngapain, gue harus ikut apa biar wawasan gue luas gitu kan, biar gue cepet sukses juga. Gue juga pengen kayak jualan, pengen, cuma bingung gue langkah awalnya itu dari mana gitu. Gue harus ngapain dulu gitu loh. Gue pengen kayak orang-orang bikin YouTube, bikin TikTok, bikin Instagram, terus rame gitu kan, terus nongkrong sama teman-teman, gitaran di luar gitu kan. Terus apa ya, kerja juga kayaknya enak banget gitu, libur tinggal libur, bisa kumpul sama keluarga gitu kan. Terus kayak main tinggal main, keluar negeri tinggal keluar negeri gitu. Semenjak ada TikTok itu gue ngelihat kehidupan orang itu banyak banget yang enak coy, banyak banget yang enak, sampai gue ngerasa kayak kok hidup gue gini gini amat ya. Padahal ya jujur ya nggak boleh kita mikir kayak gitu, nggak boleh. Semua orang itu punya masalah masing-masing, seperti yang gue omongin tadi. Kadang-kadang orang banyak duit juga, kalau misalkan kepengen dia itu lebih dan nggak pernah ngerasa cukup, nggak pernah ngerasa puas, tetap aja itu juga jadi masalah buat diri dia gitu. Tapi kalau misalkan kitanya pandai-pandai bersyukur, pandai-pandai kayak ngerasa gue punya uang 10.000 juga cukup sehari, itu yang nikmat coy. Temen-temen yang banyak, yang asik, yang enak diajak ngobrol, punya uang sedikit tapi ngerasa cukup, terus sabar, dapat pasangan yang baik, mertua yang baik, calon mertua yang baik, terus orang tua yang selalu support, terus kalian makan apa aja mau, terus kayak ibadah 5 waktu kekejar gitu kan, ngaji tiap malam, jogging kalau pagi. Jujur itu enak banget. Dan semenjak gua kerja di dunia FMB itu, gua nggak kayak dulu coy. Dulu mah gua sekolah gitu kan, sekolah ya sholat duhur gitu, waktunya asar ya sholat asar, mandi, makan, terus abis itu kayak lu mau main bola, ikut organisasi gitu kan, malam-malamnya ngaji, ngobrol sama temen gosip, nongkrong, pulang malam tidur, bangun pagi sekolah lagi gitu kan, kayak enak banget. Hari Minggu jogging gitu kan, main bola atau apa gitu. Kalau sekarang kayak gua bangun buat kerja, pulang buat tidur, udah gitu doang. Anjir. Ternyata dewasa itu
ada enak ada enggaknya gitu loh. Enaknya ya gimana ya, kita bangga ketika kita bisa membeli sesuatu buat diri kita ataupun buat orang lain gitu kan. Terus kadang-kadang ilmu yang kita punya kita salurkan ke orang lain itu menjadi suatu kebanggaan kalau menurut gue. Terus banyaklah intinya ya yang membuat apa ya, dewasa itu enak gitu tuh. Tapi yang nggak enaknya juga banyak, kayak dari tanggung jawab buat diri kita agar disiplin dalam hal kerja, ketika kita sendiri, ngatur uang, terus ibadah atau apapun itu gitu kan. Terus kayak tanggung jawab buat keluarga, kita kan punya keluarga gitu masing-masing kan, buat orang tua, buat adik gitu kan. Maksudnya apa sih yang bisa kita kasih buat mereka gitu loh. Mereka itu sangat berjasa buat kita, apalagi orang tua gitu, yang kita itu emang dari kecil, dari perut ibu gitu kan, emang udah diurus dengan baik sampai sedewasa ini gitu loh. Tetapi gue bingung aja gitu loh, maksudnya cara ngebales budinya itu gimana, kok orang-orang mah bisa cepet banget sih gitu loh, di usia 19-20 udah bisa ngebanggain orang tua. Ya mungkin nggak semua orang tua ya bangga ngelihat anaknya bisa ngasih materi gitu gitu kan. Cuma di pikiran gue itu, gue problemnya itu di situ men. Gue gak punya duit. Mungkin kalau gue punya duit nah mungkin ya gue udah naikin haji orang tua, umrohin orang tua, ngajak jalan-jalan orang tua, ngebeliin mobil buat orang tua, bangun rumah buat orang tua. Dan sebenarnya gue paling nggak bisa gitu apa ngebahas tentang orang tua. Kadang-kadang gue sedih orang tua gue udah tua dan gue juga udah di umur 24 gitu kan, mau 24, gue belum bisa ngasih apa-apa gitu buat orang tua. Aduh, konten gue ini ya gue bikin di YouTube juga asal-asalan ya, mungkin buat rame juga kayaknya susah banget deh. Mungkin buat rame juga susah banget gitu loh. Subscribe aja cuma 100 lebih, like aja paling banyak 50 paling, komentar paling banyak 3 paling, kadang-kadang paling banyak 6 sih, sama guanya komen, ikutan komen gitu 3 ngebalesin orang yang 3 itu. Terus gue bikin TikTok juga ya kecil sih, followersnya cuma 32.000. Itu juga maksudnya setiap gue bikin konten kadang-kadang FYP, kadang-kadang enggak. Dan karena sekarang banyak orang-orang yang tahu dunia TikTok, jadi ya buat dapetin endorse itu susah banget, susah banget. Di followers 100, 200, 300 ribu gitu kan, susah banget. Kecuali yang udah MM-an kayak followersnya 1 juta 2 juta, itu mah udah mungkin bisa aja gitu. Kembali lagi ke pembahasan yang pertama ya, tentang gua pribadi dan orang tua. Sebenarnya apa sih yang kalian pengen gitu, tentang membahagiakan orang tua? Apakah kalian kayak ngumrohin orang tua, naik haji orang tua gitu? Dan kadang-kadang kalian ngerasa bingung nggak sih, kalian harus ngapain, harus kerja kemana, harus jualan apa, harus cari uang kemana gitu? Kadang-kadang kalian ngerasa gitu nggak sih? Apa cuma gua doang? Emang sih lingkungan juga kadang-kadang ngaruh juga. Oke, pokoknya gue juga bingung mau bahas apa lagi ya. Mungkin konten yang kali ini udahlah cukup segini aja mungkin ya. Buat kalian yang baik hati, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share video ini. Konten ini emang gak bermanfaat, tetapi
Gue pribadi, kalian yang mau nyumbang subscribe-nya buat gue terima dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.